Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu 30 Mei 2026 kemarin, komunitas Lingua Sastra punya agenda seru banget nih. Kami mengadakan kunjungan literasi sekaligus moderasi beragama. Perjalanan kami dimulai dari stasiun Tambun, Kabupaten Bekasi, dan dilanjutkan dengan menggunakan bus Transjakarta. Sengaja banget nih kami pilih naik transportasi umum. Selain seru dan anti ribet, perjalanan ini juga jadi momen pas untuk memberikan pengalaman langsung sekaligus mengenalkan pentingnya memanfaatkan Transum dalam kehidupan sehari-hari. Tahu nggak sih, perjalanan naik komuter lain dan bus Transjakarta itu sekarang aksesnya super mudah banget. Gak pakai ribet, cukup tap in dan tap out, kita udah bisa langsung jalan-jalan keliling daerah Jabodetabek. Mulai dari komuter lain yang menjangkau seluruh Jabodetabek, sampai Transjakarta yang siap nemenin kamu keliling kawasan Jabodetabek. Asyiknya lagi, tarifnya itu murah banget dan ramah di kantong pelajar. Jadi, gak ada alasan lagi kan buat gak beralih ke transportasi umum? Destinasi pertama, kita langsung meluncur ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia buat nge-refreshing otak dan memperkaya literasi. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berlokasi di Jalan Merdeka Selatan nomor 11, Gambir, Jakarta Pusat. Patokannya tepat berada seberang Monumen Nasional atau Monas. For your information nih, gedung yang punya 24 lantai ini dinobatkan sebagai salah satu perpustakaan tertinggi di dunia loh. Fasilitasnya super lengkap dan modern banget. Di sini tersimpan jutaan koleksi buku, naskah kuno, sampai dokumen sejarah bangsa. Tempatnya juga nyaman dan estetik parah buat baca atau sekadar cari inspirasi. Sebelum eksplor perpusnas, kita titip dulu barang-barang yang tidak perlu dibawa ke dalam area perpustakaan ya. Tenang aja, di sini disediakan fasilitas loker penyimpanan yang aman dan gratis kok. Jadi, kita bisa keliling dengan lebih leluasa. Cukup bawa barang berharga dan alat tulis aja ya. Nah, habis titip barang, yuk langsung kita mulai petualangan literasinya. Petualangan pertama, kami akan registrasi keanggotaan perpusnas. Cukup input data diri seperti nama lengkap, NIK, tanggal lahir, email aktif, dan lain-lain. Semua prosesnya dilakukan lewat perangkat komputer yang telah tersedia di area pendaftaran. Jadi, benar-benar mandiri dan praktis banget. Oh ya, jangan takut gak kebagian ya, karena unit komputernya banyak kok. Antriannya jadi terasa cepat dan gak bikin bosan. Setelah beres input data, kita akan mendapatkan nomor antrean untuk verifikasi data dan pengambilan foto oleh petugas di loket. Tenang, gak lama kok. Sistem antriannya berjalan cepat banget. Udah gitu, petugasnya ramah dan cekatan saat mencocokkan data sekaligus mengambil foto kita untuk di kartu digital. Nah, for your information lagi nih buat teman-teman. Saat ini, Perpusnas sudah tidak lagi mengeluarkan kartu fisik keanggotaan ya. Sekarang semuanya beralih ke bentuk digital. Untuk mengunjungi tiap lantainya, di sini tersedia fasilitas eskalator sampai lantai 4 dan elevator atau lift untuk menuju sampai lantai teratas, yaitu lantai 24. Jadi, kita nggak perlu khawatir capek buat keliling gedung setinggi ini. Aksesnya benar-benar dipermudah dan ramah buat siapa aja. Setelah beres urusan keanggotaan, kami langsung bergegas naik ke lantai teratas, yaitu lantai 24. Dan di sini banyak sekali pameran-pameran seni dan budaya yang keren banget. Mata kita langsung dimanjakan oleh deretan alat musik tradisional, lukisan-lukisan indah, sampai pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Gak cuma visual aja, di lantai ini juga lengkap banget menyediakan buku-buku referensi terkait kebudayaan tersebut. Cocok banget buat kamu yang mau riset atau sekadar nambah wawasan. Bonusnya lagi, di lantai 24 ini kita bisa melihat lanskap kota Jakarta dan Monas langsung dari ketinggian. Vibes-nya juara banget deh. Puas berpetualang di Perpusnas, kita lanjut ke petualangan berikutnya.
Petualangan berikutnya dimulai dengan melewati terowongan bawah tanah yang estetik banget. Desainnya modern, rapi, dan adem parah. Ada yang tahu nggak kita mau kemana? Yap, betul. Kali ini kita akan berpetualang ke Monumen Nasional atau Monas. Monumen Nasional atau Monas terletak persis di seberang Perpusnas. Asiknya, kita tinggal jalan kaki santai saja nih buat menyeberang. Gak butuh waktu lama, kita udah sampai di ikon kota Jakarta. Pas banget buat cari udara segar sambil menikmati kemegahan Tugu Monas dari dekat. Nah, untuk akses masuk ke dalam cawan dan Tugu Monas, kita perlu membeli tiketnya dulu ya. Tenang, harganya murah banget dan ramah di kantong. Untuk tiket masuk pelataran puncaknya aja cuma berkisar antara 2.000 sampai 15.000 rupiah, tergantung kategori usia kita. Karena petualangan kali ini salah satunya adalah mengunjungi museum, di Monas ini kami memutuskan untuk fokus mengunjungi area Museum Sejarah Nasionalnya saja. Begitu masuk, kita bakal disambut sama ruangan besar yang berisi puluhan diorama super detail. Isinya menceritakan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, mulai dari zaman prasejarah, masa kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara, masa perjuangan melawan penjajah, sampai momen sakral proklamasi kemerdekaan kita. Benar-benar tempat yang pas banget buat napak tilas sejarah, sekaligus belajar menghargai perjuangan para pahlawan dengan cara yang seru. Puas dengan kunjungan wisata literasi dan sejarah, sekarang waktunya kita segarkan pikiran lewat wisata religi yang lekat banget sama nilai moderasi beragama. Petualangan kita berlanjut ke sebuah tempat ibadah umat Katolik yang sangat masyhur di kota Jakarta, yaitu Gereja Katedral. Eits, tenang aja, kita nggak masuk ke dalam ruang ibadahnya kok, melainkan kami hanya berkunjung ke Museum Katedral yang berada di dalam kawasannya. Langkah ini sengaja kami pilih untuk menambah wawasan kebangsaan, sekaligus belajar menghargai indahnya keberagaman yang ada di Indonesia. Yuk kita masuk. Di dalam Museum Katedral ini, kita bisa melihat berbagai koleksi benda bersejarah umat Katolik di Indonesia, mulai dari peninggalan para pastor, jubah tenun kuno, peralatan liturgi, sampai dokumen sejarah berdirinya gereja ini. Gak cuma keliling melihat koleksi, kami juga sempat berbincang santai dengan salah satu petugas museum di sana. Bukan sekadar untuk menambah pengetahuan tentang sejarah bangunan saja, tapi obrolan hangat ini juga jadi cara manis kami untuk mempererat tali persaudaraan sesama umat manusia. Dari sini kita belajar perbedaan itu indah kalau kita mau saling membuka diri dan menghargai. Seru banget kan petualangan Lingua Sastra kali ini? Nah, petualangan seru kami hari ini akhirnya ditutup dengan mengunjungi masjid terbesar di Asia Tenggara, yaitu Masjid Istiqlal, yang lokasinya tepat berhadapan dengan Gereja Katedral. Berdiri megah saling berhadapan, kedua tempat ibadah ini benar-benar jadi simbol nyata bagaimana toleransi dan moderasi beragama hidup berdampingan di jantung ibu kota. Mulai dari naik transportasi umum yang seru dan edukatif, memperkaya literasi di Perpusnas, napak tilas sejarah di Monumen Nasional,
sampai belajar keberagaman di Katedral dan Istiqlal. Perjalanan komunitas Lingua Sastra kali ini bukan sekadar jalan-jalan biasa. Kami pulang membawa banyak sekali cerita, ilmu baru, dan perspektif yang lebih luas. Kita diingatkan lagi kalau membaca itu gak cuma lewat buku, tapi juga dengan membaca lingkungan sekitar, memahami perbedaan, dan merawat persaudaraan antar sesama. Makasih banyak ya buat teman-teman yang udah ngikutin keseruan dokumentasi kami dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di petualangan literasi Lingua Sastra berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.